Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Hairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pastikan warga nyaman merayakan Natal, seluruh gereja di Kota Mataram disterilisasi pasukan Brimob Polda NTB. Kembali berulah mencuri ponsel di sebuah ruko, seorang pria residivis kembali ditangkap polisi. Sambut Natal dan Tahun Baru, polisi di Kota Mataram rakit patung Sinterklas menggunakan knalpot hasil operasi tertib lalu lintas. Sterilisasi gereja dilakukan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat di sejumlah gereja di Kota Mataram menjelang puncak perayaan Natal umat Kristiani. Pengamanan salah satunya dilakukan di gereja Santa Maria Immaculata. Puluhan tim gegana Brimob memeriksa seluruh bagian luar dan dalam bangunan gereja. Selain menggunakan metal detektor, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mendeteksi bahan berbahaya. Sterilisasi gereja dilakukan aparat keamanan untuk memberi rasa aman bagi masyarakat yang akan merayakan hari lahir Yesus Kristus atau Misa Natal. Jadi untuk melaksanakan steril tempat, kemudian orang, kemudian barang. Jadi inilah sasaran-sasaran yang dilakukan dalam rangka steril tempat ibadah umat saudara kita rekan Nasrani. Hari ini ada berapa tempat yang dilakukan sterilisasi? Oh, baik, untuk hari ini ada 5 gereja direncanakan kegiatan ibadah. Jadi untuk tepatnya nanti kita sampaikan sama rekan-rekan. Ratusan personel keamanan dari unsur TNI Polri dan PAM Swakarsa dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal di sejumlah gereja di Kota Mataram untuk memastikan perayaan berlangsung nyaman dan damai. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Kantor Kementerian Haji Kabupaten Lombok Barat memperpanjang masa pelunasan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2026. Kebijakan itu diambil karena puluhan orang yang masuk daftar masih belum melakukan pelunasan hingga batas waktu tahap pertama. Kementerian Haji memperpanjang waktu pelunasan hingga tanggal 9 Januari dengan harapan 90 jamaah dapat melunasi ongkos hajinya. Selain karena faktor kemampuan finansial, para jamaah juga masih enggan melakukan pelunasan karena kondisi kesehatannya. Penyebab lainnya adalah adanya permohonan penggabungan mahram oleh jemaah sehingga belum bisa melunasi karena harus menunggu kepastian administrasi. Panitia mengimbau seluruh jemaah segera melakukan pelunasan agar keberangkatannya dapat dipastikan pada tahun depan. Oke, berarti belum tuntas ya untuk usulan penggabungannya, Pak? Iya, kita tunggu nanti ada persetujuan dari pusat. Kita hanya mengentry persyaratan usulannya ya. Usulannya kita. Oke, setelah pelunasan ini nantinya akan ada apa lagi, Pak? Untuk tahapannya. Iya, kalau sudah pelunasan kita persiapkan untuk bimbingan manasik haji. Oke, siap. Ada sekitar berapa tadi yang belum lunas, Pak? Sekitar 90-an ya. Kuota haji di Kabupaten Lombok Barat mencapai 833 orang dengan tambahan jemaah cadangan sebanyak 323 orang. Pada tahun ini biaya haji ditetapkan sebesar 87,4 juta rupiah per jemaah dengan jumlah yang disetor oleh setiap jemaah mencapai 54,2 juta rupiah. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pendapatan Daerah mengonfirmasi tingginya tunggakan pajak bumi bangunan di Kabupaten Lombok Barat menjelang akhir tahun 2025.
BPD mencatat total tunggakan pajak masyarakat mencapai angka 60 miliar rupiah. Selain karena minimnya kesadaran membayar pajak, banyaknya tanah dan bangunan yang dijual kemudian beralih fungsi, kemudian tidak dilaporkan juga memicu tingginya tunggakan. Meski masih menyisakan tunggakan yang cukup besar, Bapenda mencatat kinerja positif dari sisi penerimaan daerah secara keseluruhan karena dipastikan melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, target penerimaan dari pajak PBB dan retribusi ditetapkan sebesar 216 miliar rupiah, sementara realisasi pajak yang berhasil ditagih mencapai 220 miliar rupiah dari total 220 ribu wajib pajak. Tunggakan kita di BPD cukup tinggi karena ini warisan dari tahun-tahun lalu. Jadi sekitar 60 miliaran lebih. PR besar Bapenda untuk bagaimana upaya kita menagih piutang-piutang tersebut. Kendala di piutang ini kadang-kadang objek pajaknya kita ketemui tapi pemiliknya itu kadang-kadang di luar daerah, kita tidak tahu alamatnya sehingga itu menyulitkan kami untuk melakukan penagihan-penagihan. Kami upayakan semaksimal mungkin khususnya PBB ini dapat kita kurangilah piutang ini. Untuk mengoptimalkan penagihan pajak, Pemda mengajak pemerintah desa mengingatkan masyarakat agar menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Warga juga diajak untuk melaporkan perubahan data objek pajak dan memanfaatkan kebijakan bebas denda bagi warga yang telah membayar pajak. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengkonfirmasi perbaikan jalan di Desa Bondar yang ramai diprotes warga dipastikan tertunda pada tahun 2025. Penundaan dilakukan Pemda karena adanya efisiensi anggaran serta adanya prioritas perbaikan jalan lain yang lebih mendesak karena kondisinya lebih parah. Meski baru masuk dalam tahapan perencanaan, namun Pemda terus berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari solusi agar jalan di Desa Bondar segera diperbaiki. Meski pada tahun ini Pemda tidak menyediakan anggaran alokasi khusus, namun Pemda tetap berupaya melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran rutin yang terbatas. Cari cara bagaimana itu dilakukan. Kemudian di ruas itu ada inisiatif dari Kabupaten Barat kemarin. Dengan kami berkoordinasi, berkolaborasi, sementara mereka menggunakan rabat dulu menutup lubang-lubang. Nah, khusus di titik yang itu kemarin, nama itu kan agak berat. Itu udah berapa kali kami perbaiki, tapi karena memang drainasenya tertutup. Nah, posisi drainase yang sebelah kanan ada di atas, sehingga airnya meluap ke jalan. Perbaikan jalan kabupaten di Desa Bondar menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalan utama penghubung antar desa dan kabupaten serta menjadi jalur utama pariwisata menuju wilayah pantai selatan Lombok. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.